Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah dalam rangka majelis taklim ngidingaken pangajian dijaipun Nabi nikmatani maghmudun katsirun minan nas as-sihah wal farag. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai terhadap dua nikmat itu, tidak dimanfaatkan secara baik. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Nah, kita diperingatkan oleh Rasul agar waspada terhadap dua kenikmatan itu. Alhamdulillah hadir mangken boneka paling nikmat sehat dan sempat. Kadang-kadang ada yang sehat tapi tidak sempat untuk hadir ke masjid. Ada juga yang sempat tapi tidak sehat. Tak bisa saya celana ke masjid karena berbagai hal. Orang hadir semua saja untuk juga ibadah-ibadah selain selagi kita masih sehat, kita pergunakan nikmat sehat untuk secara sebaik-baiknya. Tadarus Al-Quran, tilawah Quran, yang kanca sikit muda, pasta besar-besan, menggunakan kesempatan untuk selalu membaca Al-Quran secara istiqomah, meskina misalnya nyasa are, salemper, sama krok di makrok, tapi secara kontinu, terus menerus, tiap waktu, saare, salemper, terus-terusan, tempung satu tujuan hatam, kemudian marena hatam, tak macam-macam boleh salam bakna. Anto lebih utama sikini tapi istiqomah. Orang tua hadirin sini saja termasuk memanfaatkan nikmat sehat dan sempat punika adalah hadir di majelis taklim. Sakati mangken punika telepon sahabat Kanjeng Nabi berwasiat kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud yulusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Tajuk nabakna Ibnu Mas'ud sakecik bayi di majlis taklim, majlis pengajian, majlis ilmu. Latam sukolaman bana tangi bopen wala taktib harfan. Bentak noles sahuruf pun tak noles. Nya hadir ngidingaken pengajian, ngidingaken tausiah para ustadz, para kiai tanpa membawa pen, tanpa nulis huruf, nyamana ngaji kopeng, pangaporaki ngaji kopeng, ngidingaken. Palatak di harfan. Lanjutan hadis khairul laka min itqi alfi raqabah. Nabi itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Mereka hadirin semua saja dalam keterangan selain dijelaskan man a'taqa raqabatan muslimatan, siapana orang yang memerdekakan budak babi ini muslimatan semuslimah, a'taqallahu bikulli admin minha adwan minhu minan nar, maka Allah akan bebaskan setiap anggotanya dari setiap anggota budak yang dimerdekakan itu adalah dibebaskan dari apa? Minan nar, dari panasnya api neraka. Rawahu Muslim. Itu memerdekakan satu budak, fadilahnya luar biasa. Maka setiap anggota orang yang memerdekakan budak itu akan dibebaskan oleh Allah dari panasnya api neraka.
Apalagi misalnya kita mampu memerdekakan budak 1000 budak. Nah, untuk menyamai fadilahnya itu adalah menyamai keutamaannya, memerdekakan 1000 budak itu sama dengan hadir sesaat saja di majlis ta'lim. Dulu suka sa'atan di majlisin ini la tamsu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min itki alfi raqabah. Hadirin semoga saja jamaah majlis ta'lim rahimakumullah, hadis tersebut adalah agar kita semangat mengikuti majlis taklim, mengikuti kajian-kajian baik di beberapa tempat. Ada di keterangan lain dijelaskan, siapa orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendengarkan sebuah kajian agama, mendengarkan pengajian, maka akan diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah. Dosanya akan diampuni oleh Allah sebelum melangkah ke tempat majlis taklim. Karena pengajian yang dina, pengajian lisan, hadir, apa boleh diundang. Peringatan nuzul Quran Tacung, Dajaan, Itlaq Umur, diundang hadir. Karena berpindahnya seseorang itu dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu, itu akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melangkah. Hadirin semoga saja, alhamdulillah sehat dan sempat menikah telah kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama beribadah di bulan Ramadan ponika. Nah, Ramadan ponika adalah bulan ibadah, bulan amal, di mana amal itu dilipat gandakan pahalanya. Mengerjakan satu kesunatan di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan kewajiban di luar bulan Ramadan, dan keutamaannya, fadilahnya, pahalanya akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai tidak terhingga kelipatannya. Orang yang hadir di sini saja, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia penikah adalah merupakan ladang untuk beramal. Tidak cuma panennya pasti di akhirat. Maka siapa yang banyak menanam, maka besok akan banyak memanen. Tapi yang perlu diingat bahwa layaknya orang bercocok tanam, tidak semua orang yang menanam itu hasilnya sesuai harapan. Kadang-kadang gula lah siksa nanam kedeng, rabote tahun-tahun, panennya kedengnya akan mereng. Nanam padi jago dari berapa hal, seram pupuk. Tapi ketika kena hama warna, ketika panen kosong, panennya tidak berhasil, sehingga mana gagal panen. Nanam kangkong, kebun, kali-kali banyak api. Itulah amal menunjukkan di akhirat. Ketika kita diberikan amal-amal kita, banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nak kema pahala nabula saya ngaji, nak kema pahala nabula saya qiyamul lail. Kenapa jawaban pangeran? Bahwa saya pun Gusti Allah, siapa orang saya amal demi karena eson, maka pengka pahalana kau ring benar si amal si tanam. Itu salah satu contoh ki. Itu adalah amal seria yang minta alam kaki kosong ketika panen.
karena Gusti Allah bana minta kejaran kaesan padahal bana asodaqah infak nyempong masjid nyempong madrasah demi untuk eson tapi untuk ya manusia minta kejaran kami manusia sebenarnya minta alam. Namun itu gambaran orang tua hadirin semua saja bahwa amal itu tidak semua yang kita lakukan ini adalah benar-benar berbuah dengan buah yang baik. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan Gusti Allah penikah beri pahala orang yang sempurna bisa 1/10, bisa 1/9, bisa 1/8, bahkan bisa separuhnya sesuai kadar kehusuannya. Iya sempurna saos minum bida-bida pahalanya. Beda orang sempurna saya beri pahala oleh Allah 1/10 dari sempurnanya. Beda saya beri pahalanya separuh dari pahala yang ditentukan. Bahkan pada 1/5 bahkan tidak diberi pahala sama sekali. Cuma bisa menggugurkan kewajiban. Rujukan puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal aqas. Dan Nabi tegas di dalam sebuah hadis, banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Nanto satu bukti bahwa puasa saja bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali, cuma mungkin hanya bisa menggugurkan kewajiban. Anapet karena orang siap puasa nengkelak punika tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kenapa hal-hal yang membatalkan pahala puasa? Di antara saling mainkan. Ketika puasa aki sempat ngoceng orang, carita kacuban orang. Ketika puasa aki nyaki atena orang. Ketika puasa aki mancing-mancing orang lain. Ya puasa ki ngajak orang lain sampai torna sepadona punika bisa membatalkan pahala puasa. Nah orang tua hadirin sini saja maka saat kita di bulan Ramadan bukan cuma secara fisik kita puasa misalnya nyegeber tak nakan tak ada dari pagi sampai sore, tapi semua mari kita puasakan anggota tubuh kita, pandangan kita ke puasa dari hal-hal yang maksiat. Telinga kita mari kita puasa juga untuk tidak mendengar hal-hal yang bermaksiat. Begitu juga anggota badan yang lain. Kaki berpuasa untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, hanya melangkah ke tempat-tempat kebajikan. Tangan juga begitu, puasa sampai berbuat kemaksiatan. Nah, itulah yang dimaksud bahwa pahala puasa itu akan diraih. Orang tua hadirin semua saja dan kesempatan punika, Kabula akan menyampaikan babus sholah sesuai penjadwal. Tidak dimma pada pertemuan pertama punika akan menyampaikan babul adzan. So kitabus sholah babnya adalah bab adzan. Baca bula punika adalah kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang tua hadirin semua saja, babul adzan hadis pertama dijelaskan langsung saus kamperi An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Hadis dijelaskan diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu, muka-muka ridha Gusti Allah anhu ka Abdullah bin Zaid.
Qala Abu Abdullah bin Zaid. Tafa bi wa ana qaimun rajulun. Tafa akoleleng di samping eson. Wa ana qaimun ana tining eson. Qaimun rea orang se naimun orang se tedu. Siapa saya koleleng rajulun orang lelaki. Saya pun Abdullah bin Zaid suatu waktu ketika eson tedung pada orang oleh-oleh ison narupana karena lupa mau orang tedung berdorong oleh-oleh padahal posisinya dalam keadaan tedung. Nah amin Abdullah bin Zaid pun nikah ekolilingi orang Faqala takulu ngucapana Abdullah bin Zaid orang lalaki nukla ngucap Abdullah bin Zaid Allahu Akbar Allahu Akbar. Seorang ngucap Allahu Akbar Allahu Akbar. Fadzakara al-adzan bitarbi' takbir bi ghairi tarji. Maka orang lalaki nukla mengajarkan melafalkan adzan sampai selesai. Bitarbi'il takbir dengan melafalkan lafaz takbir Allahu Akbar 4 kali di ghairi tarji tanpa diulang. Wal iqamatu ana tining muqammat furada itu satu-satu. Di takbir itu adalah diulang-ulang. Adzan itu diulang-ulang. Kalau takbirnya diulang sampai 4 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, diulang 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulang 2 kali. Kecuali qomat, kalau iqamah 1 kali saja Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya shalah. Illa qad qamatis shalah, kecuali pada lafaz qad qamatis shalah. Qamatis shalah ketika qomat itu diulangi 2 kali. Atau mimpena, ketika kesimpulannya bahwa mimpena Abdullah sahabat Abdullah bin Zaid punika amin teh beda orang sing belai lafal adzan. Qala Abu Abdullah bin Zaid falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa bekto nakik laku lana pak bekto pagi lah siang isun lagi ketedung cak Abdullah bin Zaid isun datang ke Rasul. Faqala nah datang ke kanjeng Nabi acareta ke kanjeng Nabi. Faqala maka ajabu Nabi innaha la ru'ya haq. Jadi Abdullah bin Zaid mimpi nasi bener, mimpi nabokna dalam mimpi bener. Nah orang tua hadirin semua saja asbabul nurut Quran kan namanya mana asbabun nuzul. Quran itu turun kepada kanjeng Nabi ada yang namanya asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Namun hadis itu adalah pada senyaman asbabul urut. Nah asbabul urut hadis punika orang tua hadirin semua saja adalah sebelumnya kanjeng Nabi musyawarah dengan para sahabat terjadi punika ketika Nabi badai Madinah pada tahun pertama hijrah ke Madinah. Nabi musyawarah dengan para sahabat tentang apa? Tentang carana bermasema kompola orang untuk melaksanakan jamaah sholat. Musyawarah Nabi berma pintai pendapat para sahabat cara nama kumpul orang untuk asumpujan ke masjid tidak berma cak pun Nabi. Nanti menggambarkan bahwa sangkuna kanjeng Nabi punika adalah orang tidak dimas perkataannya tindak lakukan itu adalah murni dari wahyu Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi punika tidak berkata sesuai nafsunya,
Nabi tak pandir sesuai hawa nafsuna. In huwa illa wahyu yuha. Seka keluar dari lisan kanjeng Nabi punika seka pandir Nabi semata-mata wahyu dari Allah. Terus pertanyaan, kenapa Nabi mak perlu musyawarah ke para sahabat? Padahal Nabi adalah orang yang maksum, orang yang jelas benar. Anak itu menggambarkan, memberi pengajaran kepada kita pentingnya bermusyawarah. Orang itu hadirin saja kemudian lanjutan careta musyawarah Nabi ke para sahabat. Ayo para sahabat, sampaikan pendapatmu bermacarana makompol orang untuk asolat jamaah. Kemudian pada usul Nabi, ayo makasa bel bayi Nabi lonceng, teng 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 teng, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian pada usul Nabi makasa tarompet bayi mula masuk duhur, sebab tarompet panyareng. Nah, tarompet padana yang dilakukan orang-orang Yahudi. Pada usul oleh Nabi mula masuk waktu sholat ayu, apokar-pokaran mau diapoi di atas bukit. Jadi orang latau oning mula bodapoi lah masuk waktu sholat. Seperti yang dilakukan oleh orang Majusi. Satu jana Nabi tak setuju karena menyamai orang-orang non-muslim, menyamai Nasrani, menyamai Yahudi pada orang Majusi. Siapa Nabi? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang nyerupai kaum-kaum di luar Islam, maka orang tersebut termasuk bagian dari mereka, baik dari segi ibadahnya, tata caranya, berpakaiannya, bersikapnya. Maka usahakan pada jaga diri kita sampai melakukan hal-hal yang menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Mutusukan ketika Nabi ditawari cara manggil orang untuk asampajang jamaah ke masjid, tak kelem Nabi lah melonceng bakna badana Nasrani, tarompet padanya Yahudi, mau diapai padana Majusi yang tak terus pada perenggoan. Orang tua hadirin semesta saja sebelum mentok kronologinya. Malam mana Abdullah bin Zaid amimpe, mimpena selengkap mentok. Abdullah bin Zaid punika amin pe bodo orang ento aki botong-tongan entongan. Cak Abdullah bin Zaid ka orang yang kelak kanca mara kentongan na jual kaeson belia kaeson tongtongan na jere. Kanyakin ka orang lalaki sing botong-tongan ipakam ma tongtongan orang lalaki ni kelak eson pada parlona untuk ngatuai orang supaya kompol ke masjid untuk berjamaah. Karena orang yang kelak lanjutan salah bakna mengatuai orang ke masjid untuk asolat kompol tak usang tongtongan. Kemudian bermacara tentang tongtongan. Saya pernah Abdullah bin Zaid lalu Ibalailah Abdullah bin Zaid mengaku anak orang baca takbir 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, ulangi 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali sampai la ilaha illallah kalimat tauhid terakhir. Nah, entah kronologinya perintah melaksanakan azan. Perintah hadirin saja. Kemudian lanjutan hadis wazad Ahmad, nambah Imam Ahmad fi akhirih, dalam akhirnya hadis isat di qauli Bilal, ceritanya lafal sahabat Bilal fi adanil fajri, di dalam adan fajar. Dan fajar punika adalah adan subuh.
Barma dan Bilal di dalam adzan subuh diperintahkan oleh Kanjeng Nabi ditambah as-salatu khairun minan naum. Maka ditambahlah lafaz as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alal falah. Wal ibnu zaman Anas qala minas sunnati. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah dari Anas. Sahabat Anas radhiyallahu anhu qala ada sahabat Anas minas sunnati termasuk salah satu dari sunnah Nabi. Idza qala al muadzinu ketika ngucap muadzin orang seadan fil fajri dalam adzan subuh hayya 'alal falah setelah mengucapkan hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan naum tambahi as-salatu khairun minan naum. Jadi lafal as-salatu khairun minan naum ini adalah bid'ah hasanah. Saya tambahi atas perintah Nabi perintah ke sahabat Bilal mun adzan subuh tambahi as-salatu khairun minan naum. As-salatu anatin sampajang khairun ponika lebih bagus minan naumi dari tidur. Nana munadam sopu solana palanceng pati as-salatu minan naum papanda menaumat naum terkena tidur menaum palanceng tanpa tidur goreng. Orang kahadin semua saja maka sangkuna dalam persoalan adzan ponika banyak seharus diluruskan. Cara pelafalannya banyak sih kurang pas. Contohnya di sana kalimat takbir Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu anatinin Allah Akbaru ponika zat semaha aku. Allahu Akbar menipa wakaf Allahu Akbar. Amun epa wasol sampung Allahu Akbar Allahu Akbar. Bani Allahu Akbar Allahu Akbar salah. Tapi sebetul Allahu Akbar Allahu Akbar. Akbaru. Akbaru ponika adalah khabarnya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Allahu Akbaru. Allahu tining Allah mubtada'na akbaru ponika dat sema akun. Akbar khabarna lafat mubtada'. Dibaca rofa. Nah, alamat rofa'nya menggunakan dhammah. Tak oleh ketika wasal baca fathah Allahu Akbar Allah. Tak oleh. Allahu Akbar Allahu Akbar salah. Sebetul Allahu Akbar Allahu Akbar. Tak oleh palancang Allahu Akbar. Oh kalero luar biasa. Mune palanceng alifna ada Allah ento nyamana tambahi nyamana hamzah istifham. Istifham ponika adalah hamzah yang mengandung arti tanda tanya. Ento bisa musyrik. Allahu tining Allah akbar ponika zat semaha luhur maha agung maha raja. Anak ketika palanceng Allahu Akbar ento auba makna auba berma apakah Allah zat sing maha agung ma apakah bagi atanya ento bisa kafir maka tak oleh palanceng hamzah sebodai lafaz Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ta'ala Allahu Akbar. Pada ayat Al-Quran Allahu dzakarini wal unsa pertanyaannya orang-orang non-muslim Allahu dzakaraini wal unsa apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Berarti ayat oleh itu. Kemudian masuk ke ayat ke lafal adzan selanjutnya hayya 'alas shalah misalnya dan hayy 'alas shalah salah hayya sebetul hayya 'alas shalah hayya mari 'alas shalah untuk mengerjakan salat bukan hayy 'alas shalah apa hayy mati sukun atau sombong lafaz adzan hayya 'alas shalah sebab hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Mari mengerjakan salat, mari meraih kebahagiaan. Kemudian ada tambahan as-salatu khairun minan naum. Salah hairun bani hairun
khairun sebetul kha. As-salatu khairun minan naum. As-salatu ada tidur salat khairun wanita lebih bagus minan naum dari tidur. Dan khairun artinya benih bagus, khairun artinya posang, bingung. Amun baca as-salatu khairun minan naum, salat bingung entah salah. Sebetul adalah as-salatu khairun minan naum. Pembajang poneka lebih bagus daripada tidur. Orang tua hadirin saja sampai saus lagi pertemuan mangken karena ada permohonan dari saudari Sawia pembacaan Yasin dan tahlil. Pengajian cukup sampai saus tong tak nyapa bektona. Muka-muka si manfaata salah hilap nu'un pangaporana. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.